hari ini Bapak mau melaksanakan sosialisasi tentang nilai-nilai integritas. Nilai integritas yang di dalam yang saya ajarkan ini nanti ada 9 tersebut saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah nilai inti, yang kedua nilai etos kerja, yang ketiga adalah nilai integritas. Ini adalah nilai-nilai integritas kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah nilai inti, yang kedua adalah nilai etos kerja, yang ketiga adalah nilai integritas. Ya, nilai inti ini nanti kita jabarkan menjadi 3 juga. Nilai etos kerja juga 3, nilai integritas juga 3. Yang pertama dari nilai inti itu adalah jujur. Ya, kami perhatikan nilai jujur. Jujur, yang jujur pasti jujur. Karena orang jujur itu tidak perlu bersusah-susah untuk mencari alasan. Kalau orang berbohong pasti bingung, dia pasti akan mencari alasan. Ketika ditanya orang, dia harus menutupi kebohongannya. Akan tapi ketika orang jujur, dia berkata apa adanya, tidak perlu menutupi kebohongannya. Jujur, yang pertama adalah jujur berniat, kemudian bertindak. Orang jujur, yang pertama itu di dalam hatinya sudah ada kejujuran, kemudian dilaksanakan dengan tindakan. Yang pertama itu. Kalau orang di dalam hatinya sudah ada rasa ingin berbohong, ingin mengelabui, itu sudah bukan termasuk orang yang jujur. Selanjutnya adalah jujur harus dimulai dari diri sendiri. Kalian tidak akan ditipu orang ketika kalian berusaha untuk jujur. Ketika kalian sendiri sudah berbohong, pasti orang lain juga akan membohongi kalian, dan orang lain juga tidak akan peduli dengan kalian. Yang selanjutnya adalah jujur itu harus kita pelajari mulai dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal di rumah, dengan adik kita, dengan orang tua kita. Dari hal-hal kecil kemudian dapat kita laksanakan dengan hal-hal yang lebih besar. Yang pertama adalah jujur. Yang jujur pasti jujur. Selanjutnya, yang kedua adalah disiplin. Disiplin adalah jembatan cita-cita. Kalau kalian punya cita-cita ingin sukses, jembatannya itu disiplin. Kalau kalian tidak mempunyai sifat disiplin, kalian nggak bisa melewati terjangan pemisah antara cita-cita kalian dengan harapan kalian. Disiplin, bangun tepat waktu, mengerjakan tugas-tugas kalian, mengerjakan kewajiban kalian, itu adalah salah satu sifat disiplin. Ketika kalian tidak punya disiplin, kalian ketika kuliah jarang masuk, tidak akan tercapai cita-cita kalian. Kalian sekolah, kurang belajar, nilainya juga tidak akan maksimal. Maka dari itu, disiplin adalah jembatan untuk meraih cita-cita.
disiplin harus kita pahami. Ada 5. Kalian masuk sekolah tepat pukul 7. Ada 5 tipe. Yang pertama adalah takut hukuman. Itu orang disiplin paling dasar sendiri. Aku dihukum. Aku nanti takut kalau disuruh hafalan. Itu adalah orang tingkat disiplin tingkat pertama. Dia takut hukuman. Yang disiplin tingkat selanjutnya adalah karena menginginkan imbalan. Kok pukul 7 sudah datang supaya ini murid paling rajin, ini murid paling tepat waktu. Ya, ada niat untuk imbalan, ingin dipuji. Itu yang tingkat yang tingkat pertama dia takut mendapatkan hukuman. Tingkat yang pertama takut mendapatkan hukuman. Tingkat kedua dia ingin pujian. Yang ketiga adalah disiplin karena taat aturan. Ya disiplin. Jam setengah 7 aku harus siap-siap. Cepat, jangan terlambat. Ada PR tak kerjakan. Ada hafalan saya hafalkan. Itu adalah disiplin tingkat yang ketiga. Dia taat aturan. Jadi lebih baik itu daripada yang ingin dapat pujian itu tadi. Disiplin yang keempat adalah karena kesadaran. Sudah, karena sudah jadi kesadaran dia tidak waktunya mandi, waktunya sekolah, waktunya istirahat, waktunya makan, waktunya belajar, karena kesadaran dia. Itu disiplin yang keempat. Disiplin yang kelima adalah disiplin karena kebutuhan. Saya butuh. Itu adalah disiplin yang paling utama. Pertama karena takut hukuman, kedua karena ingin pujian, ketiga karena itu aturan, yang keempat karena kesadaran, yang kelima karena kebutuhan. Ya, disiplin ada 5 tingkatan. Selanjutnya nilai integritas yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Nilai dari sebuah kehebatan adalah tanggung jawab. Kalian belum dikatakan hebat apabila kalian tidak tanggung jawab. Kalian dikasih amanah, lupa, bukan orang hebat. Kalian dikasih tugas, nggak dikerjakan, bukan orang hebat. Kalian dikasih kepercayaan, nggak dilaksanakan, bukan orang hebat. Orang hebat itu adalah orang yang bertanggung jawab. Tanggung jawab ada banyak sekali. Yang pertama tanggung jawab kita pada diri sendiri. Kalian harus tanggung jawab pada diri kalian sendiri. Masuk setiap hari badan buat olahraga, buat jalan-jalan, nggak pernah mandi. Kalian tidak tanggung jawab pada diri kalian sendiri. Tangan suruh bekerja terus, nggak pernah dibelikan koyo, dibelikan obat-obatan supaya nggak capek. Disiplin pada diri sendiri. Selanjutnya adalah tanggung jawab sebagai umat beragama. Karena sebagai umat beragama, kalau kita sebagai muslim, puasa, sholat, zakat, itu adalah tanggung jawab kita. Ngakunya Islam, tapi kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita sebagai umat beragama tersebut. Enggak sholat, poso enggak poso, zakat juga zakat. Iya Islam betul ini. Selanjutnya tanggung jawab sebagai siswa. Waktu masuk kerjakan PR, kemudian waktunya istirahat, malah kalian dibalik-balik. Waktunya masuk istirahat, masuk. Waktunya belum pulang sudah pulang. Waktunya kalian punya sudah pulang kembali ke sekolah, pacaran. Selanjutnya tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Bayar pajak kendaraan, pajak PBB, taat undang-undang, itu adalah tanggung jawab kita. Yang ketiga sudah, yang keempat mandiri. Di balik kisah hidup mandiri ada kesuksesan menanti. Kalau kita mandiri, di belakang kita sudah ada goyang-goyang kita sukses. Gimana? Dia gak sukses? Karena orang mandiri itu bisa berdiri di atas kaki sendiri. Mau makan, ibunya nggak ada, bisa masak sendiri di rumah. Mau kerjakan PR, nggak perlu butuh teman-temannya untuk nyontoh. Bisa sendiri. Makanya hebat gambarannya Pak, ibu-ibu loh. Anak-anaknya bisa, olahraga bisa, belanja bisa, masak bisa, semuanya bisa.
mandiri. Di balik kisah hidup mandiri ada kesuksesan menanti. Coba kita bayangkan apabila kita tidak mandiri. Jangan-jangan sukses, kita paling bisa gagal. Mau apa? Mau jangan burung. Lihat saja jawabannya nanti nggak dibalas. Jawab ya. PR. Oh, kayak itu. Bergantung pada orang lain. Lanjutnya adalah kerja keras. Kita ada ungkapan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum selama dia mau merubah nasibnya sendiri. Kita nggak gerak gimana kita bang sukses. Kita menengah. Koncone kerja kita PW santai. Koncone belajar, ada mainan. Ya, nggak bakal dirubah oleh Allah. Kita sendiri bergerak nggak mau, gimana Allah mau menjadikan kalian pintar, gimana Allah mau menjadikan kalian sukses, maka tidak ada. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan Allah tidak akan merubah nasib kalian selama kalian tidak mau merubahnya. Dan karena saya nggak bergerak, gimana Allah mau menggerakkan kalian? Mager terus, terus, nggak bakal. Yang keenam, sederhana. Ini saya membawa gambaran. Ini siapa ini? Kalian kenal enggak? Kenal enggak? Ya, ini adalah bos Facebook. Ya, dia uangnya juga karuan. Dia jalan-jalan kemana-mana, nggak pakai kaos istrinya pakai jaket biasa. Uangnya banyak ini. Dia menerapkan hidup sederhana. Uangnya jangan tanya lagi. Kita yang cuma kadang uangnya nggak ada, jalan-jalan mulai deh. Udah apa terus senti, parfum 10 meter saya ngandu. Minyak rambutnya sama lamar metro kelek. Ya, karena hidupnya sederhana. Sederhana adalah seseorang yang mampu harta, akan tetapi dia dapat membelanjakannya sekedar kebutuhannya. Sebenarnya dia beli itu bisa, tapi dia tidak berlebihan. Dia membelanjakan karena sesuai dengan kebutuhannya. Itu adalah orang yang sederhana. Selanjutnya adalah berani. Tanpa keberanian, kebijaksanaan tidak akan berbuah. Orang pemimpin itu pasti berani mengambil tindakan. Salah wajar karena kita manusia. Tapi kalau kita tidak mau mengambil tindakan keberanian, maka tidak akan ada keputusan yang kita ambil. Kita nggak mungkin jadi seorang pemimpin tak jumuk enggak itu nggak jalan. Antara dijumuk tidak, harus ada keputusan. Ya. Berani menentukan cita-cita tinggi, berani bangkit dari kegagalan, berani mengatakan yang sesungguhnya, berani berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedelapan adalah peduli. Langkah awal dalam evolusi etika adalah rasa peduli kepada sesama manusia. Ya, kita selagi kita peduli dengan orang lain, kita masih ada nilai integritasnya. Yang pertama, orang yang mau memahami dan menghargai perasaan orang lain, itu adalah peduli. Ada orang lain kesusahan, kita merasa iba.
Tuhan.